وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li 'amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah meringankan kita punya langkah, yang meringankan kita punya badan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah semakin hari ini sudah Allah Taala beri kesehatan, umur yang panjang, barakah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang mulia, rezeki yang luas, yang lapang, yang barakah, dan mudah-mudahan semuanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua umat yang tidak salah zaman. Ini kita minta maaf datang agak telat ya. Ini ketelatan. Alhamdulillah. Walaupun begitu, alhamdulillah sudah bisa di sini kumpul lagi, bisa kita mengadakan daripada majelis taklim ini. Karena tidak ada yang menyenangkan Nabi Muhammad kecuali dua hal. Salah satunya ini orang yang mencari ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang mencari ilmu. Itu yang paling didemen Nabi Muhammad. Kalau kita ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad, hadirin majelis sekalian, pelajari syariat Nabi Muhammad. Biar apa? Biar kita ibadah dengan ibadah Nabi Muhammad. Biar kita beribadah dengan sunnah Nabi Muhammad. Dan biar ibadah kita diterima oleh Allah Taala. Jadi ibadah itu tidak sembarangan. Ya sembarangan orang ibadah enggak, ada ini, ada ilmunya. Dan alhamdulillah malam ini kita sampai ke bab syurutul wujub shalah, bab tentang syarat-syarat wajibnya salat. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang waktu-waktu yang diharapkan tidak boleh salat. Ya kemarin 2 bulan yang lewat ya. Ini 2 bulan kemarin. 2 bulan waktu yang lama. Tapi lewat ini. Mudah-mudahan Allah Taala kalau kita punya Allah. Dan langsung aja, cuma waktu maghrib ini singkat. Bab syurutul wujub shalah, syarat-syarat wajib salat. Jadi setiap orang itu punya kewajiban. Apa kewajibannya salat? Seperti mana Allah Taala bilang di dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, tidak aku ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Taala tidak akan menciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia berarti malaikat. Tidak ada malaikat disuruh. Ada malaikat tidak ibadah. Kalau kita ini ibadah, ada malaikat luar biasa. Jadi ada yang suruh begini. Nah, tapi yang ibadah, yang sholat 5 waktu kita manusia dan jin juga punya kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman Nabi ada jin yang datang kepada Nabi Muhammad. Jadi Arab sama seperti kita. Mereka kita manusia wajib ibadah. Salah satunya sholat. Ini sholat penting, sering dibahas di setiap majelis kita. As-sholat penting. Sholat itu luar biasa. Tidak usah kenapa? Hadirin, kenapa antum sering di dalam majelis, di dalam ini bahas tentang sholat? Karena memang penting. Nabi pun demikian. Nabi itu dakwahnya luar biasa sampai akhir umurnya dia Nabi. Ketika mau wafat, bila ummati as-sholat diwasiatkan oleh Nabi Muhammad. Artinya kita ini sampai akhir aja orang kalau sudah meninggal disolatkan, apalagi yang masih hidup. Makanya sholat ini luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendirikan sholat, yang merasa lezatnya, yang merasa khusyuknya, lezatnya sholat seperti orang-orang yang dikasih Allah Taala. Mereka langsung takbir Allah Akbar, sudah selesai. Iya, maksud selesai itu dunianya selesai sudah. Mereka bersama Allah. Dan mudah-mudahan kita merasakan kelezatan seperti lezatnya mereka. Iya, ya teman-teman, insyaallah luar biasa. Mudah-mudahan Allah Taala berikan apa yang diberikan kepada orang-orang yang saleh kepada kita, Allah Taala berikan. Nah, ini sini syarat-syarat wajib salat disebutkan di sini. Makna syurutul wujub salat
makna atau arti yang dimaksud dengan syarat wajib salat ay idza istama'at fil insan, apabila terkumpul pada manusia wajibat as-salatu alaih, maka wajib atasnya salat. Itu ada 6 perkara. Jadi kalau 6 perkara yang terkumpul pada manusia wajibat alaihi salat, maka wajib salat. Yang pertama apa? Al-Islam. Jadi salat wajib untuk siapa? Orang Islam, orang yang menyatakan bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Islam, maka wajib salat. Habis gimana orang kafir? Apa enggak wajib salat? Tidak wajib di dunia. Tapi ketika di akhirat akan ditanya oleh Allah Taala. Ada dulu sebelum kita alam malu rahim di perut ibu kita. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Taala harusnya. Ditanya oleh Allah Taala, apakah kalian redha aku menjadi Tuhan kalian? Maka kita semua ngomong, tapi kita lupa alam itu sebelum kita di dunia. Apakah kalian redha kata Allah Taala? Maka kita semua mesti kata kami redha ya Allah. Nah ini dari ulama yang kiamat orang kafir itu bakal dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kan dia kan sedangkan sholat di dunia wajib. Ini enggak wajib di dunia. Kenapa? Karena orang yang wajib di dunia yang sholat itu orang harus Islam. Nah jadi gimana? Maka dianggap kepada kata Allah Taala. Ingat enggak dulu kata Allah Taala sebelum penciptaan, sebelum alam rahim itu kau diciptakan di alam rahim begini. Maka diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik lagi tadi Islam. Nah, kenapa Islam itu selain Islam enggak wajib salat? Nah, ini faedahnya begini. Disebutkan di sini, fala tajibu 'alal kafir asli wala ghadha 'alaihi illa aslama. Tidak wajib bagi orang yang kafir. Selain muslim, non-muslim, kafir, apa itu as-salat? Untuk apa? Ini ada faedahnya. Kenapa? Kalau dia masuk Islam. Misalnya kalau orang kafir itu wajib sholat juga, ketika dia masuk Islam maka dia akan menggodok sholat ini. Itu ini makanya kenapa orang kafir tidak wajib sholat? Ketika dia masuk Islam umur sudah 50 tahun, misalnya dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam maka tidak wajib atasnya. Seperti di sini wala qada alaihi idza aslama, maka tidak wajib menggodok sholat dia ketika dia masuk Islam. Contoh ini, ada orang kafir masuk Islam umurnya sudah 50 tahun. Ya, kalau kita pikir berarti dia harus menggodok. Kalau misalnya orang kafir itu wajib sholat, ketika dia masuk Islam maka wajib menggodoknya selama 35 tahun. Ketika masuk Islam dia sudah langsung dapat beban. Jadi orang nggak bakal masuk Islam. Iya, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kafir tidak wajib sholat di dunia. Kenapa? Ketika dia masuk Islam, maka dia tidak wajib menggodok sholat yang apa yang lama itu habis sudah dianggap kalau bahasa ininya pemutihan. Ya kalau sholat menira jadi sudah nggak paham. Misalnya ada apa? Yang dianggap apa? Tidak dihitung sudah. Dihitung kapan? Ketika dia masuk Islam. Nah kalau ada orang hari ini sekarang ini dia masuk Islam, maka dia wajib sholat maghrib dulu. Tapi dia nggak bisa. Ya sudah. Kalau dia nggak bisa, diri aja kan. Yang mana dia bisa? Masa dia tidak bisa ucap kalimat Allah Akbar? Kalau Allah sekarang sudah paham Allah Akbar itu mengerti semua. Kalaupun tidak bisa semua, ya sudah dia diri aja seperti. Atau dia mengikuti gerak-geriknya orang sholat. Jamaah ada jamaah. Selesai sholat maghrib, ikutin aja gerak-gerik orang sholat, gerak-geraknya. Saat orang salam, dia ikut salam. Selesai itu maka dia wajib langsung apa yang dia pikir atasnya belajar tentang bagaimana tata cara sholat. Nah, syukur kita luar biasa. Makanya disebut sholat itu pahalanya luar biasa. Besarnya luar biasa. Saking besarnya pahala sholat ini. Kita datang dari rumah kita ke masjid. Mungkin ingat kalau panggil ingat ya itikaf lillahi ta'ala. Nah baik lagi, jadi kita datang dari rumah kita ke masjid, satu langkah kita 10 kebaikan dibalas oleh Allah Ta'ala, 10 keburukan dihapus oleh Allah Ta'ala. Belum sholat ini, baru mau menuju tempat salat. Luar biasa ini. Gimana kalau kita sudah sholat? Udah. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala letakkan dosa-dosa kita di kepala kita ketika kita sholat, di kepala sampai di pundak kita. Jadi ketika kita ruku, kita
kita sujud, dosa-dosa kita berjatuhan. Luar biasa ini. Ini ketika sholat. Ada nggak dosa kita diampuni sebelum sholat? Banyak tadi. Karena ketika kita nerangkan, setiap dosa kita dihapus. Selesai itu sebelum kita sholat kita kan berwudu, ya kan? Setiap kita berwudu, maka dosa kita akan mengikuti daripada air yang turun. Itu orang yang sholat itu luar biasa. Makanya jangan pernah meninggalkan sholat, jangan pernah gampang. Oh, udah tapi lumayan sudah sholat sholat apa? Sholat maghrib, sholat isya. Dua asarnya gimana? Subuhnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Masih sholat. Wahnya hanya ini, makanya ini nggak bisa itu. Kita orang Muslim harus 5 waktu sholat. Amin. Mending saya maghrib isya saya sholat. Zuhur asar gimana? Itu. Jadi ada pengalaman, ada orang datang sama ini cerita. Dulu jadi anak itu dulu pernah punya anak sekali. Kalau orang ke Palembang itu pasti suka ke situ, masjid Cingho namanya. Ya, kayak Cina, tapi Cina Muslim semua. Jadi kalau udah Muslim itu saudara kita mau siapapun. Jadi ada namanya di Palembang itu masjid Cingho. Di depan masjid itu ada pasar induk. Jadi ada orang kalau ada pohon itu hadir majelis. Nah ini dia nanya sama anak, katanya Habib, kalau maghrib isya ini dia sholat, subuh dia sholat. Nah tapi kalau zuhur sama asar itu nggak sholat ya. Kenapa nggak sholat? Antara sama dia, kan ini kan ada subuh, ini tidur kita subuh, ini tidur, bangun ini zuhur. Anggaplah kalau kita mau bangun sholat, dia buat ini bangun jam 2 siang. Bangun makan itu sholat. Wah Habib tidak bisa, Habib kalau pagi tidur memang ngantar anak sekolah. Jadi ini tidur jam berapa? Ya gitu lah, jam 9, jam 10 nanti tidur bangun jam berapa? Sore, jam 4, jam 5. Mana nggak merasa ini? Ya lah capek, pokoknya lah Allah Ta'ala Maha Tahu. Oh ini hati-hati, ini bahaya. Kadang-kadang saya itu memang gitu. Oh udah itu ibadah ini, oh ini kata dia malamnya dia dagang buah. Jadi dia dagang buah di pasar malam itu, ke pasar pagi kalau orang Palembang itu kan sudah mulai, dari 9 malam itu sudah mulai sampai 24 jam pasar sudah malam. Itu 24 jam. Ada mikir, aja sama dia, ini duduk di pasar dari jam 9, jam berapa ini? Sore sudah masuk di barang, kalau barang masuk. Sore kadang sudah di pasar. Jadi kalau majelis itu manusia seperti ini, pada maghrib dia datang. Sholat ya, sholat maghrib, sholat isya, hati bisa ini. Nah habis isya baru balik lagi dari tempat apa? Pasar dia tadi. Baru mulai. Kapan mulainya dagang ini? Jam 9, jam 10 orang datang. Apa orang datang beli maksudnya? Ada bilang sama dia, inti malam-malam jam 9, jam 10 inti tahan duduk sampai subuh, tahan ditahan. Masa inti nggak bisa tahan 4 rakaat zuhur sama asar? Ada bilang sama dia, bangun ini jam 5, masih bisa ini sholat asar. Akhirnya dia bikin alasan. Nah, makanya dalam sholat itu nggak punya alasan. Orang sholat nggak ada alasan nggak sholat, tidak ada. Harus wajib sholat dimanapun caranya. Hati-hati, jangan sampai kita itu dalam hati kita ada sebagian orang itu begini, nggak sholat, misalnya dia ninggalin sholat itu biasa. Maksudnya gimana ya? Ada orang gini, misalnya sholat isya, kadang-kadang kita lupa tidur, bangun kaget tidur, sholat isya langsung kita bangun langsung sholat, atau kita malam kita tidur, subuh bangun agak telat semuanya, langsung kita bangun itu langsung loncat langsung ini, kenapa? Karena dalam hati kita ada rasa takut untuk meninggalin sholat. Nah ada orang kebalikan, ketika waktu sholat biasa ini, misalnya waktu sholat biasa dia nggak sholat, biasa aja dia nggak ada rasa bahwa dia itu melakukan suatu dosa yang paling besar. Hati-hati yang seperti ini. Kita minta sama Allah Ta'ala, makanya baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Baca doa itu. Ya sekarang banyak orang datang hidayah dicabut hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sudah dapat hidayah, jangan sampai hidayah itu lagi dari kita. Makanya berbanyak gagal sholat. Itu tadi. Makanya orang kafir ketika dia masuk Islam, makanya wajib dia menggodok sholatnya. Kecuali wa amma murtad, adapun orang murtad beda.
Orang kafir masuk Islam namanya mu'alaf ya. Ya mu'alaf itu. Tapi kalau orang murtad nggak bilang bukan mu'alaf itu, Muslim dia. Tapi murtad dia, murtad masuk Islam. Nah ini beda. Kalau ada orang murtad 50 tahun, 5 tahun misalnya, maka wajib dia menggodok sholatnya selama 5 tahun. Wajib membayar puasanya. Ya 30 kali 5 berapa? 150 hari. Dan setiap tahun itu ada fidyahnya. Wajib dia bayar fidyah. Kalau dia orang kaya, dia wajib membayar zakatnya. Itu setiap kewajiban wajib digodok sama dia. Kenapa orang minta begini? Karena ini hukuman. Karena kalau tidak begitu orang apa? Masuk keluar masuk Islam, keluar masuk agama, ganti agama ini. Kemarin di Indonesia demikian. Kemarin sebelum corona. Ada tahun berapa itu? Orang gampang sekali masuk Islam, malah jadi trending, jadi apa? Jadi viral karena oh ini masuk Islam, keluar. Oh ini heboh, ngangkat nama dia, wah nama populer dia. Akhirnya itu orang ikut semua. Oh ini agama ini, pindah agama ini, yang ini pindah agama ini. Ini kacau semua. Akhirnya apa? Lalu kembali musibah. Ini luar biasa, musibah luar biasa banyak seperti kemarin. Sukabumi, Cianjur. Padahal muslim semua, banyak orang takut itu luar biasa. Tapi kalau Allah Taala sudah turun bala musibah, nggak dilihat lagi sudah mau orang di situ siapapun kena semua. Itu bala. Kalau hidayah topik hidayah beda. Bisa sendiri. Allah Taala turunkan hidayah di sini. Semua yang di sini kan. Orang-orang misalnya yang di samping turunkan kan. Tapi beda kalau Allah Taala turunkan bala di tempat semuanya kena. Mau baik, mau orang baik, mau orang yang ahli ibadah, mau dia siapa, selesai. Itulah namanya al-bala ya'um. Bala itu umum, semuanya kena. Mau anak kecil, ya. Tapi katanya ada pernah lihat ada video anak kecil yang umur 3 hari masih hidup. Nah, ini luar biasa ini. Makanya bala musibah itu luar biasa. Di mana di Cianjur habis semua. Ada lagi yang masya Allah lagi lupa aja semua, masjidnya nggak hancur. Nah di sini buktikan, bukan kita oh ini hebat, bukan, kita buktikan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala itu memilih, tapi ada juga semuanya habis, satu keluarga habis. Nah, makanya hati-hati jangan sampai gara-gara kemaksiatan kita kepada Allah Taala, Allah Taala turunkan bala kepada kita. Hati-hati sholat tadi, ingatkan sholat, jangan sampai kita itu nggak sholat itu biasa. Kayak nggak ada beban, nggak punya salah. Ini sekarang ini begitu. Banyak orang yang nggak sholat itu apa? Ya udah biasa. Sama orang kayak apa ya? Iya, malahan kalau nggak makan malah lebih takut. Apa lagi nggak makan yang pikiran? Sholat lewat aja. Balik lagi tadi, wa amma murtad. Bagaimana orang murtad? Maka dia wajib bergodok sholat yang dia tinggalkan. Hati murtad, waliyahulillah banyak sekarang ini. Karena ada orang murtad dengan ucapannya, ada orang murtad dengan perbuatannya, ada orang murtad dengan niatnya. Banyak kan kita murtadkan apa? Yang banyak dimurtadkan. Kasih ini, ikut ini, murtad. Banyak. Ada pada satu dulu sama satu lain di setempat santri yang di situ dakwah. Jadi gimana mereka dakwahnya? Bawa ini. Kenapa? Ngasih orang-orang itu, tapi orang-orang yang dibunuh-bunuh. Jadi orang yang dibunuh-bunuh itu gampang sekali. Kalau datang Muslim kasih ini, Muslim dia jadi. Ntar orang Kristen datang bawa ini, jadi Kristen. Intinya siapa yang ngasih, dia ngikut. Ini luar biasa. Ini gue nggak punya keimanan. Jadi dulu ada tempat itu santri di situ berjuang ya. Kalau santri nggak turun, Kristen semua. Jadi bangsa kita ini balapan. Luar biasa. Kalau kita enggak, alhamdulillah. Kita keimanan kita ada. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat. Yang kedua, wajib sholat bagi siapa? Al-qulub balai. Orang yang berakal. Setiap manusia yang ada akalnya wajib sholat. Nah, bagaimana balai di sini? Salat tajibu ala shabi. Tidak wajib bagi anak kecil shabi. Balai di sini ada 3 syarat. Orang yang bulu itu ada 3 syarat. Yang pertama ada ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah. Ketika dia mimpi basah maka dia wajib sholat. Yang kedua, apa itu yang kedua? Al-haid. Yang kedua,
Perempuan head umurnya 9 tahun, 9 tahun ini head dia, keluar darah dia berarti head. Tapi kalau umurnya nggak sampai 9 tahun, misalnya kurang berapa hari, kurang sebulan lagi dia 9 tahun keluar darah kayak gitu. Itu namanya penyakit, kecuali kurangnya 15 hari, 10 hari lagi, 12 hari lagi, 13 hari lagi dia 9 tahun keluar head, itu head. Ini penting ini. Kenapa penting? Karena kita mempunyai putri-putri, anak-anak putri kita. Kita tanya tahu, bisa kita yang nanya. Mungkin dia baru sama bapaknya, ibunya kita bilang, lihat anak kita itu. Makanya kita harus bahagia. Jangan anak kita itu lahir tanggal berapa, jam berapa. Tapi bukan tanggal Masehi, tapi tanggal Hijriah. Beda Masehi sama Hijriah. Setahun ini. Kalau ada orang sekarang ini umurnya 40 tahun, Masehinya 40 tahun, Hijriahnya lebih dari 40 tahun. Kalau tidak 41, 42 tahun. Nah perempuan begitu, 15 tahun ini. Umurnya berapa? Oh belum 15 tahun ini, baru 14 tahun ini. Head belum. Itu kalau umurnya apa? Masehi. Kalau umurnya Hijriah mungkin sudah 15 tahun. Nah, jadi perempuan itu kalau dia sudah 15 tahun, laki atau perempuan. Kalau laki dia belum mimpi, belum keluar lagi. Kalau perempuan dia belum head, umurnya sudah 15 tahun ke atas, maka wajib sholat. Kenapa? Karena sudah dianggap dewasa atau dianggap sudah balik. Jadi balik kan syarat yang pertama mimpi, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua khusus untuk perempuan head, tapi dengan syarat umurnya di atas 9 tahun, umurnya 9 tahun. Nah yang ketiga, enggak berdua ini, enggak head atau mimpi, baik laki-laki atau perempuan, dia enggak keluar head, enggak mimpi dia, tapi umurnya sudah lewat 15 tahun, maka wajib langsung wajib dihukumi itu anak balik dan wajib sholat. Nah bagi kita orang tua gimana hukumnya? Ini penting ini. Orang tua kalau dia punya anak, umur anaknya 7 tahun, maka disunnahkan dia perintahkan anaknya untuk sholat. Nah ini kita ada, kita kenalkan. Kalau biasanya ini besok-besok kita yang bakal senang. Iya orang tua. Oh anak kapan? Ketika kita sudah menghadap Allah. Di situ kita bakal tahu setiap tasbih yang dikeluarkan oleh anak kita, setiap rukuk yang dia tundukkan kepalanya rukuk atau kepalanya ditundukkan dia sujud di dalam sholat ini, kita akan dapat bagian. Siapa? Orang tua. Setiap orang tua akan dapat bagian. Minta atau tidak minta, kenapa bagian? Karena orang anak itu bagaimana dia bisa begini kecuali itu orang tuanya. Kecuali orang tuanya yang tidak peduli. Misalnya anaknya nggak pernah disuruh belajar majlis ta'lim, nggak diajarin, nggak didengerin, nggak dibiarin aja saja. Ini beda. Iya beda. Makanya kita punya anak, kita didik anak-anak kita. Umur 7 tahun, perintahkan dia sholat. Kalau umur 10 tahun, wajib orang tuanya bilang sama anak sholat. Si anak itu wajib nggak? Wajib. Belum wajib, kan nggak wajib. Belum wajib. Tapi kalau dia sudah 10 tahun, wajib ini kita. Kan banyak anak-anak 10 tahun kadang-kadang subuh tidur, bapaknya biasa aja. Orang tuanya biasa aja, masih kecil. Ntar kalau waktu dia jam 6 bangun, sekolah. Sebelah. Kalau nggak sekolah, anaknya nggak sekolah itu hebat bukan main, apalagi ibu. Oh marah-marah. Ada yang lebih penting dari sekolah, apa itu? Sholat. Anaknya pulang dari sekolah jam 1 jam 2 siang. Enggak ditanya, anaknya itu belum sholat belum, dari makan belum? Ya lebih makan dulu. Boleh nggak? Orang bertanya makan belum? Makan nggak? Habis makan sholat. Iya, anak dulu dikumpulin kalau nggak sholat. Sholat sudah, nggak bohong, sholat. Apa? Belum lihat, ditungguin. Jadi nggak sholat. Kalau sudah kita sholat satu rakaat, di sini kalau kadang-kadang waktu kita kabur belum selesai, kita juga kabur. Belum bisa kecil. Tapi waktu di situ orang tua sudah tahu sholat. Kenapa? Karena waktu dulu umur kita belum besar, sampai tidak wajib. Makanya kita didik anak-anak kita. Apalagi umurnya sudah 10 tahun, biasakan mereka itu sholat. Ya, biar punya anak itu melihat bapaknya. Ya, punya jadi kecil. Kalau anak sholat udah yang sampingan. Ya, rukuk, sujud kita nggak ngajarin. Bisa dia. Kenapa dia bisa? Karena dia lihat orang tuanya. Nah, setiap anak itu.
jadi anak yang soleh kan jadikan kita dulu soleh. Nah itu. Selanjutnya lagi disebutkan di sini orang yang wajib, orang yang balik. Apa itu balik? Orang yang sampai umurnya 15 tahun atau kapan dimulai 15 tahun ini ketika dia keluar dari perut ibunya. Jam 9, nanti setiap jam 9 misal contoh jam 7 ini. Jam 7 ini adalah 15 tahun yang lewat. Ketika jam 7 lewat jam 7 maka dia wajib sholat. Nah, kita harus tahu anak kita lahir berapa. Dicatat tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Kita tahu ya anak kita ulang tahun ini. Oh ulang tahun ini. Tapi kita nggak pernah mikir, oh anak kita ini balik belum, umurnya sudah berapa? Kenapa? Karena tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala titipkan anak-anak itu titipan dari Allah. Kita akan ditanya oleh Allah Taala dari titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jadi titipan itu bagus, orang sekarang ini online, apa namanya? Dagang itu apa? Kalau di preman itu ada Shopee, iya online. Datanglah orang tadi dengan barang yang kita beli. Kalau orangnya lama ini, wah kita senang kasih kita bintang 5 segala macam. Itu manusia sama manusia. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala? Oke, jangan sia-siakan titipan Allah Taala kepada kita. Nah, balik lagi tadi, sesudah balik apa orang yang wajib sholat itu? Al-aql, orang yang berakal. Apa itu orang yang berakal? At-tamyiz. Pada tajibu 'alal majnun, enggak wajib sholat bagi orang gila. Karena ada gila, enggak wajib dia. Nah, kecuali dia sadar gilanya. Ini penting ini. Jadi kalau ada orang gila, enggak tahu sehat dia, ingat. Nah, ingatnya isya misalnya dia ingatnya waktu apa? Waktu misal contohnya malam dia apa namanya? Sadar. Sekarang sadar dia. Maka dia wajib sholat maghrib. Tapi nggak boleh langsung sholat, mandi dulu dia. Kenapa? Lihat, nggak lama dia gila nih. Habib gila ini dia. Baru tadi sebelum maghrib dia gila. Ini sudah sehat. Oh kalau dia sudah baru maghrib dengan 1-2 jam, langsung aja sudah sembuh sholat. Kenapa? Karena kecil kemungkinan dia punya hadas besar. Tapi kalau ada orang gila yang sudah masuk di rumah sakit 2-3 tahun, otomatis pasti orang ini hadas besar, makanya wajib dia mandi. Orang gila itu, kalau misalnya dia kemungkinan hadas besar, wajib dia mandi. Tapi kalau tidak ada kemungkinan, kayak tadi baru 10 menit, ada orang gila cuma 10 menit, 1 jam misalnya, sunnah dia mandi. Ya, tapi kalau sudah lama, atau biasanya orang gila itu lama, ya. Tapi ada dalam fikih ada, bentar mungkin kumatnya sebentar, ini hilang, balik lagi, ntar kumat lagi, ada yang seperti itu. Nah, orang yang seperti ini macam mana? Kalau dia sekarang ini dia sadar, maka dia wajib. Habis waktunya mepet. Misalnya sekarang waktu isya jam 7 misalnya, dia mandi, sadar. Sedangkan dia mandi, dia mandi, dia wudhu. Walaupun dia sholatnya di luar waktu. Kenapa di luar waktu ya? Karena waktu sudah mepet. Gak mungkin dia sholat dalam keadaan hadas besar. Dia selesai mandi, langsung dia sholat. Kalau ada waktunya dia sholat di waktunya, kalau enggak gobokan. Nah, tidak dosa ini. Nah, ini penting ini, orang yang berakal. Orang yang berakal ini orang yang wajib wasabi ghairul mayyiz wa ma'ala wala bada alaihim. Dan orang yang pingsan. Orang yang pingsan. Dia pingsan. Dari pagi dia pingsan. Oh, sekarang baru sadar. Maka ketika dia sadar, maghrib dia wajib sholat. Asar, zuhur tidak wajib. Kayak orang gila tadi, 2 tahun, 3 tahun dia gila. Ketika dia sadar, yang wajib cuma maghrib. Iya, yang wajib cuma maghrib. Dia sadar, wajib dia maghrib. Nah, gimana kalau dia sadar ke isya? Maksudnya dia ini isya, maka dia wajib juga maghrib. Atau dia sadar ke asar, nggak sholat dia, gila. Waktu asar dia sadar, maka dia wajib sholat asar waktu itu dan juga sholat zuhur. Begitu juga orang yang haid, perempuan yang haid. Kadang-kadang perempuan ini begini, ini penting ini banyak ditinggalkan oleh para perempuan. Misalnya orang perempuan dia datang haidnya waktu zuhur atau waktu asar, dia belum sempat sholat asar, nggak taunya apa haid, kan nggak bisa sholat dia. Sedangkan waktu asar atau waktu zuhur dia belum sholat.
Nah, kapan dia sholatnya? Ketika dia sudah suci. Nah, ini kadang-kadang perempuan, makanya perempuan itu paling dianjurkan untuk sholat di awal waktu. Kenapa? Takutnya sebelum dia sholat haidnya datang duluan. Ini penting bagi kita laki-laki. Untuk apa? Ngingetin, karena istri tanggung jawab suaminya, putri tanggung jawab bapaknya. Penting itu. Jadi begini, kalau ada perempuan haid, waktu asal dia haid, dia belum sholat, maka dia wajib untuk sholat asal ini. Kapan? Ketika dia suci. Ketika dia suci, ada nggak bodoh kemarin? Kapan inti haid? Waktu kapan inti haid? Jam sekian. Sholat ini belum? Belum. Nah, sekarang bodoh. Kalau memang dia sudah sholat, bisa juga sholat itu zuhur, habis zuhur sholat, nggak tahunya dapat haid, ya udah. Ya, karena dia sudah sholat. Tapi begini, kalau misalnya suci, dia sucinya asar, harus si perempuan itu asar, maka dia wajib sholat asar dan sholat betul. Ini saling berkaitan. Ada babnya. Sama juga dia bersih di waktu isya, maka dia wajib sholat maghrib. Ini penting. Nah, sekarang ini banyak ditinggalkan ini. Ini banyak ditinggalkan. Ya, perempuan. Harusnya kita laki-laki yang mengarahkan kita punya istri. Nah, sama aja perempuan atau orang yang gila yang akalnya tidak ada. Kalau perempuan tadi nggak sholat bukan kena akalnya, tapi kena ada halangan. Dan satu lagi masalah yang paling penting, kadang-kadang kita kan ada pernikahan hari Jumat, kadang-kadang hari Jumat apa namanya akad itu ijab kabul akad nikah biasanya kan diadakan hari Jumat, hari Minggunya baru acara apa? Resepsi. Nah, kadang-kadang akad nikah ini dalam masjid. Sunnah memang disunahkan akad nikah di dalam masjid. Sunnah. Kita tanya dulu istri kita, kalau dia halangan jangan. Haram hukumnya orang yang punya hadas besar duduk berdiam diri di dalam masjid. Habib nggak mau taurin apa? Yang nggak boleh itu kalau mau taurin. Bukan memang betul kalau mau taurin masjid nggak boleh. Kalau saya dengan yang najis yang haram, yang mubah aja nggak boleh. Kita buang apa namanya ini? Tutup ini botol kalau ini mana boleh? Yang suci atau botol kertas atau apa? Kita buang-buang masjid mana boleh? Apalagi yang najis. Nah, orang tadi kenapa tidak boleh dia berdiam diri di masjid dalam keadaan hadas besar? Diri dia dalam keadaan hadas besar. Untuk kita laki-laki itu di masjid. Ketika hadas besar, maka wajib kita keluar dari masjid, mandi masuk lagi. Kalau nggak bisa, saya nggak bisa mandi, ya keluar dari masjid. Nah, ini penting ini. Nah, kadang-kadang orang hari ini kecil sepele, tapi kadang-kadang banyak orang yang nggak paham. Nah, balik tadi dari al-aqil berakal. Jadi orang yang berakal wajib sholat. Selagi akalnya masih ada wajib sholat. Walaupun badannya nggak bisa gerak semuanya, tapi dia masih ada. Kalau dia ngomong masih nyambung dia, masih gini, maka wajib sholat. Gimana Habib mau sholat orang begini, gerak aja nggak bisa, wudhu susah ya. Sebenarnya wudhunya orang yang hidup, orang anaknya siapa? Dia di mana sholat? Ya dengan cara dia sendiri. Kalau dia bisa gerakin kepalanya pakai kepala, kalau nggak bisa pakai matanya, kalau nggak bisa jalankan dengan hatinya. Apa maksud jalankan dengan hatinya? Sholatlah dengan sekiranya apa? Dengan bayangnya dia. Dia baca Fatihah, dia ini luar biasa. Nah, sekarang ini banyak di rumah sakit. Kadang-kadang ada orang sakit sedikit, sakit demam sedikit, ini juga bisa gerak ini, susah, pakai infus, susah mau ini, nggak sholat. Jadi dosa itu. Habib susah, Habib gimana mau lepas infusnya begini? Ya sudah sholat aja, nggak usah pakai wudhu, entar dia wajib dodol. Nah, itu cara. Kalau dia nggak bisa wudhu, tetap udah sholat aja di situ. Habib ini rumah sakit ini tempatnya nggak bisa ngasih kiblat, dan nggak bisa dibuka, nggak bisa ini. Ya udahlah, sholat aja sebisanya. Entar digodok. Kenapa? Siapa tahu, kita nggak tahu umur itu sampai di mana. Kalau dia meninggal, di mana? Tapi gara-gara sholat dia tadi, walaupun sholatnya nggak angkat, nggak wudhu, atau nggak ada kiblat, tapi intinya dia sudah tercatat sholat. Dia sholat, kalaupun dia meninggal, udah. Dia termasuk orang yang melaksanakan sholat. Nah, kalau dia nggak sholat, dia banyak yang sehat dia banyak, yang sakit, apalagi akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul banyak yang sakit itu. Penting kita perhatikan.
Kenapa? Karena ini masalah yang sangat-sangat penting. Ambil umur yang penting karena yang dilihat itu ayatnya. Nah, ini luar biasa. Nah, selanjutnya lagi disebutkan di sini orang yang wajib sholat, orang yang di mana? Al-halatu 'alal haid wan nifas. Orang yang suci dari haid wan nifas wajib sholat. Orang yang haid, orang yang nifas tidak boleh sholat, haram hukumnya. Kalau dia tahu haramannya. Kalau dia nggak tahu, ya apa? Tapi kalau dia tahu sholat haram, dia sholat ketika keadaan dia haid nifas, dosa dia. Bukan malah dapat pahala. Disebutkan di sini, fala tajibu alaihima, maka tidak wajib atas keduanya siapa? Orang yang haid, orang yang nifas untuk apa? Untuk sholat, baca Quran, mana boleh? Menyentuh Quran kecuali hafidhah. Kalau yang hafidhah itu kalau misalnya haidnya lama, haid itu kan ada yang 15 hari. Ada perempuan haid 15 hari. Pusing suaminya. Suaminya pusing karena itu. Jadi balik lagi tadi gimana caranya? Dia 15 hari nggak bisa ngapal dia, nggak bisa ulangi apa lagi, hilang apa lagi. Nah, gimana caranya? Orang lain yang bukakan. Kayak gini, nah, dia cuma lihat aja, dia mikro, dia mengulang apa lagi. Tapi kalau bisa jangan pakai suara dalam hati. Atau kalau sekali gampang ke HP kan ada Al-Qurannya. Kalau dibuka dipegang ini bukan Quran, karena zat HP ini apa? Kayak apa? Cahaya atau enggak ada maktub. Nah, kalau yang seperti ini Quran itu gimana? Apapun tertulis di situ, apa namanya? Tulisan Al-Quran, walaupun enggak 30 juz, walaupun pakai tisu. Tulis ayat-ayat Al-Quran. Ini dikatakan mushaf. Dulu begitu. Kan zamannya Sayyidina Utsman yang dicetak. Dulu begitu dari kulit, dari batu, dari kayu, malah dari tulang. Habib Asad Al-Quran ditulis pakai tulang. Tulangnya ini. Ada tulang yang suci. Apa tulang yang suci? Tulang apa yang suci? Hah? Orang yang makan sop tulang tahu dia tulang apa yang suci? Kambing, sapi, onta yang disembelih dengan secara tulang yang suci ya? Suci. Kalau nggak suci gimana? Makan pindah tulangnya. Ditulis di tulang ditulis. Dulu kan nggak ada dulu. Itu Quran mushaf nggak boleh disentuh orang yang punya hadas besar, yang haid, yang nifas nggak boleh. Apalagi? Nah yang paling penting ini satu Yasin. Orang kan punya Yasin dengan suka. Ya. Kita kan suka apa bagi-bagi Yasin. Kalau tinggal ini Yasin dan dibaca hati-hati. Orang sekarang kalau Yasin ini ditaruh-taruh aja. Jangan itu. Kenapa? Walaupun dia Yasin, surat Yasin itu Al-Quran. Mushaf. Enggak mesti mushaf itu 30 juz. Kalau 30 juz, makanya Al-Quran itu diturunkan dengan kebutuhan. Mana diturunkan itu? Nah, ketika dijadikan hidup ini dalam ilmu Quran, enggak bodohkan Quran itu diturunkan enggak setiap. Misalnya Fatihah dulu, Al-Baqarah enggak, ulama yang ngatur. Para sahabat yang ininya. Quran itu diturunkan dengan kebutuhan pada waktu itu. Makanya sahabat itu luar biasa. Hati-hati jangan sampai kita menghina sahabat Nabi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang langsung. Sahabat itu kalau salah dikit ditegur langsung. Malaikat turun langsung. Malaikat Jibril nyampe wahyu. Makanya malaikat itu sahabat itu didikan Nabi Muhammad. Jadi kalau salah sedikit Nabi langsung peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati. Jangan sampai kita menghina para sahabat Nabi. Salah satu penyebab orang itu bakal suul khatimah apa? Menghina sahabat Nabi. Nah ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan barakah. Ceritanya luar biasa. Anak pikir tadi waktunya kayak singkat, tapi kayak aman. Padahal telah. Nah disinilah keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedikit telah ada keberkahan bisa memuaskan. Mungkin mudah-mudahan insyaallah apa yang kita pelajari malam ini, apa yang kita dapat bisa menjadi bekal kita untuk kita lebih taat kepada Allah Taala dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Taala. Ada ma'akum amin jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina lil huda waj'alna mimman yushariku fil ridha wa la turadina wa la insiwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asha. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.
insya Allah pengajian bulan depan terus ke Pas Bisa.